selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Apa tujuan anak-anak berdoa pada hari ini sebelum memulai pembelajaran? Agar Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keselamatan kepada kita dan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada yang soal ini anak? Siapa? Coba ketua kelasnya siapa aja tuh? Mega, Panji, sama Kalista, Pak. Ya, Mega, Panji, sama Kalista. Tadi mereka sudah bilang minta izin lewat WA. Ada yang izin juga ada yang sakit. Oleh sebab itu, supaya anak-anak tidak sakit, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan. Sekarang kita akan melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Siapa yang mau ke depan? Ya, coba. Enzo, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Menyenangkan, luar biasa, hebat. Tangan tidak semua. Ya, tangan tunjuk. Sekarang Pak Guru aja anak-anak menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Nantikan lagunya. Oke, tadi sudah Pak ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuan menyanyikan lagu nasional tidak lain adalah supaya anak-anak semakin cinta dengan tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Hari ini Pak Guru ajak anak-anak untuk belajar tentang perilaku manusia yang merusak lingkungan. Anak-anak akan belajar untuk melihat atau menilai tokoh itu, apakah tokoh itu berperilaku baik atau berperilaku tidak baik. Nah, coba anak-anak lihat di layar slide itu ada pertanyaan, apa saja manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia? Ya, ada. Apa? Oksigen untuk manusia. Ya, tumbuhan bermanfaat untuk membuat oksigen, menghasilkan oksigen bagi manusia. Apa lagi? Ya. Ya, bisa tanaman atau pohon tumbuhan menghasilkan makanan bagi manusia. Kalau hewan apa manfaatnya? Menghasilkan bahan pokok. Hewan menghasilkan bisa kita dapatkan dagingnya ya, atau telurnya bagi manusia. Apa lagi bisa? Dia bisa lagi? Apa lagi manfaat tumbuhan? Banyak manfaatnya. Dan hewan. Ada? Oke, jadi tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh Arda. Manfaat dari tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen, bisa menghasilkan makanan,
Hewan juga bisa kita manfaatkan apanya? Tenaganya. Bisa kita manfaatkan dagingnya, bulunya, telurnya, ya, semua tumbuhan dan juga hewan ada manfaatnya bagi manusia. Anak-anak, hari ini Pak Guru akan menampilkan perilaku orang yang merusak lingkungan. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Adalah seorang dari video yang Pak Guru tampilkan tadi, apa yang anak-anak perhatikan? Orang itu orang yang bagaimana? Tokoh itu. Ya, coba kita. Merusak lingkungan, Pak. Ya, tokoh yang ada di video tadi adalah tokoh yang merusak lingkungan. Merusak lingkungannya seperti apa? Coba sekarang ya kita. Ya, membunuh hewan yang dilindungi atau membunuh hewan liar. Ya, membunuh hewan langka juga. Apa lagi yang perhatikan tadi? Merusak lingkungannya. Ya, betul Mang Ita tadi dia itu membunuh ular dengan apa? Dengan sembarangan. Akhirnya ular itu bisa saja dipunah. Ular itu dipakai apa? Dipakai untuk ya kulitnya digunakan untuk membuat tas, membuat sepatu sehingga kalau terus perilaku manusia seperti itu tanpa diimbangi dengan pemeliharaan alam, maka hewan-hewan itu akan bisa punah. Jadi tokoh yang Pak Guru tampilkan di video itu baik apa jahat? Jahat. Perilakunya baik apa tidak baik? Tidak baik. Waktu itu sudah Pak Guru ajarkan kalau tokoh yang memiliki perilaku tidak baik disebut dengan tokoh apa? Ya, betul. Tokoh yang antagonis. Nah, jadi anak-anak harus bisa menilai tokoh yang ada dalam cerita apakah itu antagonis atau protagonis. Di situ sudah Pak Guru tampilkan tadi, betul seperti Mang Ita.
dan disampaikan oleh Swita tadi bahwa tokoh ini adalah tokoh yang tidak baik. Kalau tidak baik, boleh ditiru atau tidak? Tidak baik. Apa artinya? Tidak boleh. Kalau tokoh yang seperti tadi itu boleh ditiru atau tidak? Nah, tidak boleh ditiru karena perilakunya perilaku yang merusak lingkungan. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan satu video lagi. Coba anak perhatikan. Pemandangan hutan yang kering dan gersang, tidak terdapat satupun makhluk hidup yang hidup-hidup. Tampaklah seorang anak laki-laki sedang berjalan ke hutan. Anak itu sedih melihat hutan yang kering dan rusak, sampai membuat anak tersebut meneteskan air mata. Kemudian anak tersebut menanam biji tanaman di hutan yang rusak. Setelah itu, hujan turun membasahi hutan dan tanah yang telah ditanami biji. Biji yang sudah ditanami dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman. Setelah bertahun-tahun lamanya, pepohonan itu tumbuh menjadi hutan yang rindang dan hijau. Seekor kucing yang mencari makanan di hutan, karena hutan sudah banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah danau, ada seorang ayah dan anak yang sedang memandangi hutan yang hijau. Ayah dan anak tersebut senang dan bahagia melihat hutan yang kering dan rusak. Setelah bertahun-tahun lamanya, sekarang hutan tersebut menjadi hutan yang subur dan indah. Oke, anak-anak, apa yang anak-anak perhatikan tadi? Seorang anak yang bagaimana ya? Ayo. Dari yang bilang. Dari video yang Pak Guru tampilkan tadi, apa yang anak-anak perhatikan dari video itu? Ya, silakan ayo. Tidak merusak lingkungan. Ya, seorang anak yang tidak merusak lingkungan. Apa yang tokoh itu lakukan? Ya, menanam biji dan akhirnya biji itu menjadi pohon. Menjadi pohon yang besar. Dari hutan yang awalnya gersang menjadi hutan yang rimbun, hutan yang banyak pepohonan. Nah, setelah anak-anak melihat video itu, ketika anak itu melihat hutan yang sangat gersang, tiba-tiba dia ingin menanam biji atau menanam pohon supaya hutannya tumbuh kembali. Kira-kira tokoh orang seperti itu orang baik atau orang jahat? Orang yang baik. Kenapa tokoh yang Pak Guru tampilkan di video itu termasuk tokoh yang baik ya? Maka Tidak merusak lingkungan. ya karena tokoh itu
tokoh yang selalu menjaga lingkungan, tokoh yang tidak merusak lingkungan. Dengan apa? Dengan melakukan penanaman pohon di tempat yang gersang, di tempat atau di hutan yang pohon-pohonnya sudah banyak yang mati. Nah, anak itu lalu di akhir video diceritakan setelah beberapa tahun lamanya dia itu menjadi orang yang dewasa. Lalu dia duduk di pinggir danau, melihatlah dia hasil dari apa yang dia tanam sudah menjadi hutan yang sangat lebat. Nah, jadi tokoh yang aku tampilkan di video itu adalah tokoh yang baik atau sering disebut dengan tokoh protagonis. Jadi sampai di situ anak-anak sudah paham mengenai tokoh yang baik dan tokoh yang tidak baik dalam sebuah cerita. Tadi di video yang pertama adalah tokoh yang tidak baik. Di video kedua tokoh yang baik. Dan anak-anak juga sudah memahami atau melihat yang mana perilaku manusia yang merusak alam, merusak lingkungan, dan yang mana perilaku manusia yang mencintai alam atau yang mencintai lingkungan. Ada yang ingin bertanya anak-anak mengenai materi yang Guru sampaikan? Tidak? Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau begitu Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Ada gambar ya. Nah, kira-kira itu gambar apa anak-anak? Gambar orang apa? Ya, ada orang berjualan lagi. Orang tadi lagi. Orang yang jadi polisi lagi. Berarti gambar yang aku tampilkan ini gambar apa? Ya, jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama itu adalah bekerja sebagai pedagang. Yang kedua bekerja sebagai petani. Yang ketiga sebagai guru, sama seperti Pak Guru ya. Sebagai guru, yang terakhir sebagai polisi. Dari gambar yang aku tampilkan ini, adakah orang tuanya bekerja seperti salah satu gambar yang aku tampilkan? Ya, Naomi ayahnya bekerja sebagai polisi. Yang akan? Oh ya, Naka katanya ibunya bekerja di toko buah, membantu orang berjualan, berdagang. Ada lagi? Ada orang tuanya yang jadi guru di sini? Tak ada? Ada yang orang tuanya yang jadi petani? Nah, tidak ada. Karena kalian rata-rata tinggal di kota. Kalau di desa pasti ada saja yang bekerja sebagai petani. Inilah salah satu jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang itu seperti petani. Yang menghasilkan apa? Menghasilkan padi. Yang menghasilkan jasa guru, seperti Pak Guru ini. Jasanya apa? Mendidik. Ya, mendidik siswa, mendidik anak-anak di sekolah. Anak-anak paham anak-anak? Ya, inilah masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang lain. Contohnya YouTuber sekarang sudah menjadi pekerjaan, ya. YouTuber. Ada lagi tentara, seperti orang tuanya Mang Gita, tentara. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi dokter. Oke. Ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja di hotel, seperti orang tuanya Enzo, ya. Ya, Suwita ayahnya juga kerja di hotel. Oke. Jadi coba perhatikan, Man. Muis, coba lihat gambar yang tadi. Orang tuamu kerja sebagai apa? Ibumu di koperasi ya, yang menjual jasa keuangan. Ada yang bertanya sampai sini anak-anak? Tidak. Ada yang bertanya mengenai materi yang Guru sampaikan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Baiklah anak-anak, karena tidak ada yang bertanya lagi, sekarang Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Karena tadi Pak Guru mengajarkan tentang jenis-jenis pekerjaan, jadi nama kelompoknya nanti nama-nama jenis pekerjaan.
Maka sekarang anak-anak akan guru ajak ice breaking dulu. Semua sudah berdiri, mari kita mulai ya, dengarkan agak-agaknya. 1, 2, 3, mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, tangan dulu. Silakan duduk kembali. Nah, itulah ice breaking, yaitu peregangan yang kita lakukan supaya anak-anak tidak jenuh dalam pembelajaran. Seperti yang Pak Guru katakan tadi, anak-anak akan Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok dengan menggunakan nama-nama jenis pekerjaan. Kamu maunya kelompok apa? Nama pekerjaannya? Polisi, ini tentara, ini pegawai hotel, ya. Kamu apa? Pilot, ini apa? Ya, jadi apa? Perawat ya? Perawat. Ini dokter, kelompok dokter. Oke, anak-anak. Sudah. Baiklah anak-anak, karena tadi kita sudah melakukan ice breaking, Pak Guru juga sudah membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Ya, anak-anak silakan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru bagikan. Majuin kursinya, maju. LKPD sudah Pak Guru bagikan. Anak-anak silakan mengerjakan LKPD-nya. Pak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan berkelompok ya anak-anak. Ya, silakan dikerjakan. Nah, jadi ini yang nomor 4 ya, mengapa taman kota dan kelestarian lingkungan sangat penting ya anak-anak. Ada baca teks taman kota ini nanti kamu akan menemukan jawabannya ya. Ini mengapa taman kota dan kelestarian lingkungan sangat penting, ini baca di paragraf pertama. Kita akan menemukan ya. Setelah itu nomor 5, mengapa peristiwa pada gambar dapat terjadi, kira-kira apa yang menyebabkan banjir seperti di gambar ini. Jadi kamu berdiskusi dengan kelompokmu, apa sih yang menyebabkan banjir? Nah, ya, silakan kalian berdiskusi kelompok ya. Oke anak-anak, coba Bung Lanang perhatikan nomor 5 ya. Di sini ada gambar banjir. Ya, mengapa peristiwa pada gambar dapat terjadi? Kira-kira menurut pendapat kelompokmu, kenapa banjir ini dapat terjadi? Nah, nanti kamu berdiskusi dulu dan tulis di sini data PD-nya ya. Jadi Naomi sama siapa kelompoknya? Kelompok apa nih namanya tadi? Pilot ya, kelompok pilot. Perhatikan, ini ada disuruh kamu mewawancarai anggota kelompokmu dan pekerjaan apa yang sering kamu temukan di daerah asalmu. Ya betul, seperti ini sudah dibuat oleh ya, pertama Asep. Daerah asalnya di mana? Denpasar. Asep sering menemukan ya pekerjaan yang pernah dia pedagang. Nah dia daerah asalnya Denpasar. Pekerjaan yang sering ditemukan adalah polisi. Nah, benar sekali. Kalian buka kelompok pilot ya. Nanti kelompok pilot presentasi ke depan ya. Presentasi ke depan mengenai LKPD yang sudah dilakukan. Ya. Ya, silakan anak-anak diskusikan dengan teman kelompoknya LKPD yang bagikan. Silakan anak-anak mengerjakannya. Ya.
Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan anak-anak bertanya pada Pak Guru ya. Yang nomor 4, kamu baca dulu ya. Baca dulu tadi sana sini pasti ada jawabannya ya. Ada jawabannya. Mengapa taman kota dan kelestarian lingkungan sangat penting? Ini sudah. Yaitu menjaga kualitas lingkungan menjadi paru-paru kota, menghasilkan banyak oksigen. Jadi anak baca yang ini ya, aku nanti baca yang ini. Anak taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota, itu banyak keluar. Ya. Ya, yuk, kamu bisa. Baiklah anak-anak, tak kira sudah cukup waktunya mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan Pak lihat di masing-masing kelompok sudah menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang Pak Guru akan menunjuk 2 kelompok untuk menuntaskan LKPD-nya depan. Coba yang pertama, kelompok pegawai hotel. Nah, ya. Silakan semuanya maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Lu tidak dengar, Bu? Sama jangan ya. Silakan Undin presentasikan yang nomor 4, silakan Bung baca. Soalnya silakan kata Undin. Teman-teman, kenalkan saya Anak Agung Madilana Indra Prawira dan teman saya Diana. Lalu Murahba, Boys dan Adria dan Kenzo. Nama kelompok kami adalah pegawai hotel. Teman-teman, saya akan mempresentasikan LKPD kelompok kami yang dibacakan oleh saya. Mengapa taman kota dan kelestarian lingkungan sangat penting? Karena taman kota sebagai penjaga kualitas lingkungan kota. Dengan
akan dibacakan oleh Diana. Kenapa peristiwa pada gambar dapat terlihat? Membuang sampah ke sungai, menutup daratan, dan menebang pohon. Ya, jadi yang dipresentasikan oleh Diana dan Bung De. Jadi yang dipresentasikan oleh Bung D dan Diana tadi yaitu yang pertama, mengapa taman kota sangat penting? Karena taman kota merupakan paru-paru kota. Taman kota menghasilkan oksigen bagi orang-orang yang berada di kota. Berikutnya yang dikerjakan oleh Bung D, selain itu juga berfungsi sebagai filter atau penyaring dari debu dan asap kendaraan. Itulah manfaat atau fungsi dari taman kota. Kalau di Denpasar, di mana taman kota kita? Di lapangan Puputan Badung, di Taman Kota Lumintang, di lapangan Puputan itu Mandala Reno. Itu bisa dijadikan sebagai taman kota. Yang berikutnya adalah yang dibaca oleh Diana. Mengapa peristiwa pada gambar dapat terjadi? Gambar apa tadi di sana anak? Gambar apa itu? Yang keras jawabnya? Banjir. Ya, gambar banjir. Mengapa banjir itu bisa terjadi? Menurut Diana, karena banyak orang yang membuang sampah ke sungai, ke selokan, dan ada yang menebang pohon sembarangan. Kira-kira siapa yang membuang sampah ke sungai? Manusia atau binatang? Manusia. Karena manusia berarti diakibatkan oleh perilaku manusia yang tidak menjaga lingkungan. Contohnya membuang sampah ke sungai, menebang pohon sembarangan. Itu ya, menebang pohon menebang pohon di hutan, membuang sampah ke selokan, itu adalah sesuatu yang tidak baik, merusak lingkungan. Itulah yang menyebabkan banjir. Apakah Anda mendengar berita banjir di negara? Banjir di negara itu, ya, banjir di negara itu diakibatkan oleh hujan yang sangat lebat dan banyak pohon yang ditebangi. Oleh sebab itu, pohon itu sering pohon itu hanyut dibawa oleh arus sungai menjadi banjir bang. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kelompok pegawai hotel Bung D dan Diana sudah benar. Menurut kalian apa yang disampaikan oleh kelompok hotel benar atau tidak? Benar. Kira-kira ada jawaban yang salah? Yang keliru? Tidak ada. Kalau gitu anak-anak berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok. Berikan tepuk salut ya. Tepuk salut begini. Salut. Ya, kalian berikan tepuk salut ya. Kelompok pegawai hotel. 1, 2, 3, mulai. Salut. Ya. Ya, silakan duduk. Yang mempresentasikan SKPD berikutnya adalah kelompok pilot. Silakan kelompok pilot masuk ke depan. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok pegawai hotel ya. Untuk penampilan yang kedua, kita lanjutkan dengan kelompok pilot. Silakan maju ke depan. Jadi ini adalah kelompok yang akan presentasi RKPD yang kedua. Silakan Asep, perkenalkan nama kelompoknya. Halo teman-teman, nama kelompok saya kelompok pilot. Saya akan memperkenalkan diri saya. Asep. Ya, oke. Sebelahnya soalnya? Dan di sebelah saya Radia. Ya, lagi. Dan Tiara. Ya. Audit sama Costa. Ya. Kerja kelompok saya akan dibacakan oleh Radia. Ya, sekarang ya, bacakan. Saya akan
menyampaikan kerja kelompok, hasil dari kerja kelompok saya, yaitu yaitu wawancara wawancara mengenai mengenai pekerjaan yang pekerjaan yang sering ditemukan. oleh teman saya. Yang pertama siapa? Yang keras yang pertama siapa? Asep, Ya, dari mana asal Asep? Denpasar, pekerjaan yang sering ditemukan pedagang. Ya. Saya sendiri asal dari Denpasar, Ya. pekerjaan yang sering ditemukan polisi. Ya. Bung Anta dari asal Denpasar, yang pekerjaan yang sering ditemukan pedagang. Ya. Robi dari asal Denpasar, pekerjaan yang sering ditemukan tentara. Tiara dari asal Denpasar, pekerjaan yang sering ditemukan. Ya, jadi yang disampaikan oleh Radia tadi adalah wawancara dengan teman kelompoknya mengenai pekerjaan yang sering ditemui oleh teman-temannya. Yang pertama Asep, pekerjaan sebelumnya apa tadi? Adalah pedagang. Radia sering menemui polisi. Gongta sering menemui petani. Naomi sering menemui balon. Tiara sering menemui. Itulah tadi LKPD yang sudah disampaikan oleh kelompok pilot. Kira-kira benar yang disampaikan oleh kelompok pilot? Ada yang salah? Ya, jadi itulah tadi di tabel itu dia sudah mengisikan wawancara dengan teman kelompoknya mengenai pekerjaan yang sering ditemui. Kalau ada yang salah, tepuk tangan untuk kelompok pilot. Sekarang berikan tepuk salut untuk kelompok pilot. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tangan itu. Ya, silakan duduk. Baiklah, demikian tadi sudah anak-anak mengerjakan LKPD dan sudah dari teman kalian maju ke depan mempresentasikan LKPD-nya yang dari kelompok pegawai hotel dan dari kelompok pilot, dan LKPD-nya sudah benar semua, tidak ada yang salah. Jadi kalian sudah mengerti materi yang Pak Guru ajarkan. Sekarang Pak Guru bertanya, ada yang belum dimengerti dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi? Ada? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau begitu kita simpulkan apa yang menjadi simpulan atau apa yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini. Sekarang kita simpulkan. Kira-kira tadi materi apa yang kalian pelajari yang pertama? Ayo, siapa yang bisa? Materi apa yang kalian pelajari tadi? Tentang apa? Materi tentang melestarikan tumbuhan, melestarikan alam. Lagi apa lagi? Ya, terserah. Ya, belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ya, Suwita benar, manfaat dari tumbuhan dan hewan bagi manusia, sehingga kita perlu melestarikan alam, melestarikan lingkungan. Lagi apa lagi? Tentang tokoh ada apa ya? Cara untuk membedakan protagonis dan antagonis. Ya, cara membedakan tokoh yang baik dan tidak baik melalui cerita yang ditampilkan dalam video. Tokoh yang baik disebut dengan tokoh protagonis, tokoh yang tidak baik yang disebut dengan antagonis. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tidak ada yang bertanya, anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan sendiri. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak mengerjakannya di buku tulis, isi nama, kelas, dan nomor absen. Ya, silakan. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak.
bagikan. Silakan anak-anak mengerjakan. Pak berikan waktu 10 menit mengerjakan soal evaluasi. Tidak ada yang berdiskusi. Silakan anak-anak mengerjakannya sendiri ya. Baiklah anak-anak, Pak Guru lihat anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Kalau begitu silakan dikumpulkan, Pak Guru akan periksa ya. Pak Guru akan periksa hari ini supaya Pak Guru tahu apakah anak-anak sudah mengerti materi yang pelajaran. Soal juga dikumpulkan ya. Kumpulkan soal dan jawabannya.
sudah memeriksa evaluasi anak-anak, dan dari semua siswa hanya ada 2 orang siswa yang nilainya di bawah KKM. Tidak apa-apa, nanti yang 2 orang anak ini akan Pak Guru berikan remedial besok ya, supaya nanti yang 2 orang ini bisa paham materi yang Pak Guru ajarkan. Nah, selain daripada 2 orang itu nilainya sudah di atas KKM. Ada yang mendapat nilai 70, 80, 90. Semuanya sudah bagus-bagus nilainya. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, sekali lagi Pak Guru bertanya, apakah ada materi yang tidak dimengerti? Tidak ada? Tidak. Materi apa saja yang tadi sudah anak-anak pelajari? Akan? Cara melestarikan alam, lebih yang keras Bu. Jenis-jenis pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan, oke. Ada? Cara melestarikan alam lingkungan, Asep? Ya, bisa bedakan perilaku tokoh yang baik dan tidak baik ya. Manfaat tumbuhan dan hewan. Oke, sudah ya. Sekarang dari materi yang sudah kalian kerjain tadi, materi yang mana yang kalian sukai? Materi tentang apa yang kalian sukai? Jadi itu pekerjaan. Kamu yang kamu sukai apa? Sama. Kamu? Cara menjaga kelestarian. Ya, itu yang kamu sukai. Sekarang yang berikutnya, yang materi mana yang tidak kamu sukai ada? Ada materi yang tidak kamu sukai tadi? Ada? Ada apa tidak? Oh, ada. Berarti sekarang kalian ini senang tak belajar hari ini? Ada yang tidak senang? Ada yang sedih perasaannya? Semuanya? Semua gimana? Senang? Senang. Kamu senang perasaannya? Senang. Oke, kalau semua senang, tunjukkan senyum manisnya. Sekarang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu tradisional Bali ya. Yaitu kulit-kulit. Ya, semuanya ada ke depan nih, ada ke depan. Duduk, ada yang berdiri. Duduk, ada ke depan, duduk. Itu ada ke depan. Tradisional yaitu lagu kulit. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa kembali. Silakan Kirana, mungkin kemana?
Baik, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ini semua adalah anak-anak yang hebat.